Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa PPG Prajabatan UMS Gelombang 2 jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu Ahmad Wahyudi, Kisabella Paskarena, Rohman Arif, dan Sumaidi. Di sini kami akan menjelaskan produk media pembelajaran yang kami buat menggunakan Genially. Apa itu Genially? Genially adalah platform berbasis web yang memungkinkan kita membuat berbagai konten interaktif, mulai dari presentasi, kuis, infografis, hingga materi pembelajaran yang menarik. Berikut ini merupakan tampilan dari Genially dari media pembelajaran yang kami buat. Bapak Ibu pendidik, apabila ingin menggunakan ataupun membuat media pembelajaran yang serupa, bagaimana langkah-langkahnya? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuka situs resmi di Genially. Kemudian yang kedua adalah mendaftar atau masuk ke akun kamu. Kemudian yang ketiga adalah pilih template yang sesuai dengan Bapak Ibu guru, misalnya untuk presentasi ataupun untuk kuis. Yang keempat adalah menyesuaikan konten dengan teks, gambar, dan animasi yang kamu inginkan. Dan yang terakhir adalah selesai, bagikan tautannya nanti untuk siswa ataupun mahasiswa yang ingin menggunakan media pembelajaran dari Genially ini. Selanjutnya adalah kelebihan Genially sebagai media pembelajaran. Kenapa Genially cocok untuk pembelajaran? Karena yang pertama adalah interaktif dan visual. Genially membantu siswa lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, itu Genially mudah digunakan karena tidak perlu ahli desain, cukup drag and drop. Yang ketiga, Genially itu fleksibel, bisa digunakan untuk presentasi, latihan soal, bahkan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, berbasis web. Genially dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada internet. Nah, untuk kekurangan Genially sebagai media pembelajaran, ada beberapa. Yang pertama adalah keterbatasan pada versi gratis. Genially banyak fitur canggih, hanya tersedia di versi berbayar. Kemudian Genially itu butuh internet yang stabil karena berbasis web, sehingga diperlukan koneksi internet yang baik. Yang ketiga, Genially tidak optimal untuk pengeditan video, sehingga tidak mendukung fitur video editing yang kompleks. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan Genially sebagai media pembelajaran interaktif. Secara umum, untuk penggunaan Genially sangat mudah sekali menggunakannya. Nah, berikut penggunaan media pembelajaran interaktif yang dibuat menggunakan Genially. Nah, di sini terlihat untuk halaman pertama, yaitu untuk halaman home. Nah, di sini kamu bisa menyantumkan dari mata pelajaran yang ingin dimasukkan atau dibahas. Dan di sini karena kita dengan tujuannya atau diberikan keterangan bahwa dengan tugas media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini kita bisa mulai langsung dengan menu start. Nah, dari menu start ini kita akan langsung masuk ke menu home atau menu utama dari media pembelajaran interaktif ini. Nah, di menu pembelajaran interaktif ini dari tim kami menyusunnya dengan ada 6 menu utama, yaitu yang pertama dengan menu pendahuluan, kemudian ada menu materi, kemudian menu motivasi, menu video pembelajaran, menu asesmen, dan juga menu tim penyusun. Nah, untuk penggunaan menunya sebenarnya kalian bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan menu dari media pembelajaran interaktif ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di dalam menu pendahuluan ini kami memasukkan dari kata pengantar terkait dengan mata pelajaran dari siklus akuntansi pemerintah daerah ini. Nah, selain itu di sini kami ketika memang dilanjutkan, di sini kami mencantumkan juga capaian pembelajaran yang diharapkan pada akhir pembelajaran materi ini. Selain itu juga kami memasukkan tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini. Selain itu kalian juga bisa memasukkan yang sekiranya kalian perlu masukkan, contohnya mungkin modul atau hal lainnya yang kalian bisa masukkan di sini. Nah, kita kembali ke menu home. Nah,
kita dengan memencet menu home atau tombol home, kita akan masuk ke menu utama kembali. Selanjutnya di sini kita bisa memilih menu materi pembelajaran. Nah, di menu materi pembelajaran kalian bisa langsung masukkan materi pembelajarannya atau kalian bisa mulai dengan apersepsi terlebih dahulu. Nah, tim kami di sini bisa memulai dengan apersepsi terlebih dahulu, yaitu dengan pertanyaan apa itu akuntansi pemerintah daerah dan mengapa siklus akuntansi itu penting di pemerintah daerah. Nah, kita lanjutkan untuk materinya. Di sini untuk menjawab dari pertanyaan apersepsi tersebut, untuk materinya kita lanjutkan. Nah, ini untuk alasan dari siklus akuntansi itu penting. Selain itu juga di sini ada tambahan materi. Nah, di sini juga ada tambahan materinya. Nah, selain dari materi yang bisa kita tulis secara langsung menggunakan text box di Genially ini, kita juga bisa memasukkan dari dokumen berupa PDF atau Google Drive ataupun media lainnya ke dalam medianya. Nah, di sini contohnya kami memasukkan dari ada PPT terkait dengan konsep dan siklus akuntansi, dan juga ada bahan materi atau bahan bacaan untuk siswa, yaitu terkait dengan materinya yaitu siklus akuntansi pemerintah daerah. Nah, kita untuk materi ini atau di menu materi, kalian juga Bapak Ibu guru juga bisa melakukan penyesuaian untuk materi yang ingin dimasukkan. Ingin semuanya dibahas pada aplikasi ini atau sama seperti kita melampirkan dari beberapa materi yang ingin disampaikan yang berupa PPT ataupun berupa bahan bacaan. Selain itu, selanjutnya di sini kami juga ada menambahkan fitur motivasi. Nah, di sini fitur motivasi di sini kami masukkan dengan harapan bahwa siswa-siswi kami bisa selain menggunakan aplikasi ini untuk belajar, juga bisa meningkatkan motivasi belajar dari siswa kami. Dengan harapan ini juga menjadi ice breaking bagi siswa kami supaya tidak jenuh dalam melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Nah, di sini kami ada beberapa dari kata-kata motivasi yang kita ambil, contohnya dari para ahli ataupun hanya dari ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Nah, ini kita untuk modelnya sebenarnya bisa dipilih juga dari desain-desain yang ada disediakan di Genially. Nah, ini kami menggunakan yang model seperti ini. Menu selanjutnya yaitu video pembelajaran. Pada menu video pembelajaran menyediakan video interaktif yang menjelaskan konsep-konsep kunci secara visual. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu video pembelajaran. Di dalam menu video pembelajaran menyediakan video interaktif yang menjelaskan konsep-konsep kunci secara visual. Kalian bisa klik icon play untuk menonton dan jangan lupa mencatat hal-hal penting. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke menu assessment. Di dalam menu assessment terdapat menu LKPD dan menu quiz. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD dan quiz. Kita masuk ke menu LKPD. Menu LKPD akan menyajikan lembar LKPD yang bisa kalian jawab. Kemudian pada menu quiz, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan quiz. Kalian bisa klik start. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan waktu yang sudah ditentukan. Dengan mengklik jawaban dan kemudian klik pada send. Jika jawaban benar akan tercentang. Lagi. Jika jawaban salah, akan muncul jawaban yang sudah benar. Berikut adalah tampilan jika kalian sudah menyelesaikan kuis. Kalian bisa kembali dengan menu back. Demikian panduan penggunaan media pembelajaran Genial dengan materi akuntansi pemerintah daerah. Selamat belajar dan semoga sukses. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.